Jelaskan sedikit tentang pemulihan pasca konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pemulihan pasca konflik. Di Indonesia terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa. Hal inilah yang berbeda-beda antara satu dan yang lainnya, memiliki keunikannya masing-masing. Keberagaman inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara paling kaya di dunia dengan kebudayaannya. Seperti dua sisi mata uang. Hal ini juga dapat menimbulkan terjadinya konflik. Nah, setelah konflik usai, biasanya menimbulkan kerusakan fasilitas, bahkan trauma bagi masyarakat. Untuk menyembuhkannya, membutuhkan waktu yang cukup lama dan perlu adanya upaya pemulihan atau recovery. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemulihan atau recovery. Pemulihan atau recovery adalah keadaan mengembalikan setelah terjadinya konflik. Recovery ini diatur dalam undang-undang. Adapun undang-undang yang mengaturnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan pasca konflik pada pasal 36 ayat 1 dan 2. Ayat 1-nya berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pemulihan pasca konflik secara terencana, terukur, berkelanjutan, dan terpadu. Ayat 2-nya berbunyi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1. Pemulihan itu terdiri dari rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Yang pertama, rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah upaya penanganan konflik yang dapat kita lakukan dengan cara berunding secara damai dengan menggunakan institusi adat atau peranata sosial dalam penyelesaiannya menggunakan ganti rugi atau pemaafan. Hal ini juga diatur dalam undang-undang. Adapun undang-undang yang mengaturkannya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 pada pasal 37 ayat 1 dan 2. Selanjutnya adalah rehabilitasi. Rehabilitasi artinya memulihkan keadaan di semua aspek masyarakat pada kondisi sebelumnya. Hal ini juga diatur dalam undang-undang. Adapun undang-undang yang mengaturnya adalah undang-undang yang sama, namun pada pasal 38. Adapun upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam rehabilitasi ini adalah pemulihan psikologis pasca konflik atau perlindungan kelompok rentan. Yang kedua, pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban. Selanjutnya adalah pemulihan atau pengembangan lingkungan. Yang terakhir adalah rekonstruksi. Rekonstruksi artinya membangun kembali sarana dan prasarana serta wilayah kelembagaan. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Adapun upaya-upaya yang dapat kita lakukan di dalam rekonstruksi ini adalah yang pertama, pemulihan dan peningkatan fungsi layanan publik di lingkungan. Yang kedua, pemulihan atau penyediaan akses seperti pendidikan. Selanjutnya adalah pemulihan dan perbaikan tempat ibadah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.